Shalom sahabat muda, kita bertemu kembali di jam doa Permata GDKP di minggu ini dengan harapan yang begitu besar kita panjatkan kepada Tuhan, dengan pekerjaan yang begitu besar dan sangat menyibukkan diri kita. Mari saatnya kita bersatu hati, bersatu pikiran, mencapai sebuah tujuan yang sama, hidup bermakna dan bermanfaat di mata Tuhan. Di jam doa Permata di minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dalam pertolongan yang Dia berikan bagi kita. Kita dimampukan senantiasa berjalan dalam kebaikan dan kebenarannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu yang begitu besar dan dahsyat menguasai setiap kehidupan Permata. Pemuda dan pemudi gereja yang Tuhan berkati, yang Tuhan sertai kehidupan mereka dalam studinya, dalam perkuliahan, karir, pekerjaan, dan jodoh mereka. Engkau selalu ada bagi dia Tuhan, agar senantiasa di minggu ini pemuda dan pemudi ataupun Permata GDKP mereka menjadi bagian daripada kasih-Mu. Izinkan kami memakai kesempatan ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa Permata GDKP. Izinkan Roh-Mu yang bekerja bagi kami, lawat kami Tuhan pribadi lepas pribadi, karena kami percaya akan kebaikan-Mu menyertai setiap langkah orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan di jam doa Permata GDKP di minggu ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Firman ini kami akan membaca bagi kita sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau keterlanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa Permata GDKP di minggu ini, dengan tema Lalit ngasup nirangken aku ras Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kita artikan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Berdasarkan Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kehidupan yang bermakna di mata Tuhan, tentu satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam diri kita, di dalam perilaku kita, cerminan kasih Tuhan itu akan berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tapi pada kesempatan ini, jika ada pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentunya pernyataan ataupun pertanyaan ini dengan gampang kita dapat menjawab. Jawaban kita tentu satu dengan yang lainnya tidak akan memberikan hal yang persis sama, tapi paling tidak mengarahkan kita memberikan jawaban yang sama, yaitu tentang tujuan daripada jawaban kita itu sendiri.
Apakah jawaban kita? Siapakah yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus? Pasti yang bisa memisahkan kita dari Kristus adalah perbuatan iblis yang berkuasa di dalam diri kita, yang selalu memiliki keinginan agar kita jauh dan berpisah hidup dari kasih Kristus. Terus bagaimana iblis menguasai setiap pribadi agar kita dapat terpisah dari kasih Kristus? Dengan berbagai-bagai cara. Tujuannya yaitu memisahkan kita dari kasih Kristus, baik melalui penderitaan, penindasan, baik dari pergumulan, begitu juga jika ada sakit penyakit, kehidupan ekonomi yang begitu memprihatinkan, situasi politik dan sebagainya. Situasi yang demikian bisa saja iblis pakai sebagai alatnya untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi pada kesempatan ini di jam doa Permata GDKP, tentunya kalau kita mengevaluasi di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, begitu banyak situasi yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tapi ketika hal itu sudah kita ketahui, itu merupakan media yang dipakai oleh iblis untuk memisahkan dari kasih Tuhan. Mari Permata GDKP, benahi diri kamu, berikan akar yang kuat yang bertumbuh di dalam diri kamu. Bagaimana kamu memiliki komitmen, bagaimana kamu mengarahkan hidup kamu agar senantiasa kamu berakar di dalam Kristus. Ini tidak gampang, ini butuh komitmen, ini butuh perjuangan, ini butuh latihan rohani secara berkesinambungan. Makanya di dalam firman Tuhan ini, kita selalu diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih. Bisa saja terjadi apapun yang terjadi di dalam diri kita ataupun hidup kita. Bisa faktor teman-teman kita, faktor tempat kita bekerja, faktor tempat kita menuntut ilmu. Tapi imani apa yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Situasi yang tidak berkenan bagi kita, situasi yang tidak kondusif kemanapun kita akan pergi, pasti akan kita temui. Tapi ingat, kita adalah barang mahal di mata Tuhan. Kita sudah dilainkan, kita sudah dipisahkan kehidupan kita daripada sikap-sikap yang ditawarkan oleh duniawi. Cinta yang kita miliki adalah cinta karena kita memiliki predikat ataupun kita adalah orang yang ditebus oleh kematian Kristus. Melalui darah Kristus kita dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mengalami kenyataan hidup yang sudah diubahkan, tentu ini menjadikan kita tidak boleh terpisah dari kematian ataupun kebangkitan Kristus yang sudah mengubah hidup kita. Apapun yang menyakitkan dalam harapan kita, apapun yang menjadi impian kita dan yang menjadi harapan kita, walaupun sampai saat ini belum kita dapatkan hasil pergumulan doa kita bersama Tuhan, melalui bagian Alkitab yang menjadi renungan kita pada saat ini, Paulus menjelaskan sebuah sisi penting yang perlu kita perhatikan di dalam tekanan batin, bahkan mungkin juga penderitaan secara jasmani sebagai dampak daripada apapun yang ditimbulkan oleh keterpisahan. Perpisahan itu memang menyakitkan, apalagi kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan keluarga kita saja kita berpisah sangat menyakitkan seumur hidup kita. Apalagi jika kita berpisah dengan kasih Tuhan, hidup kita akan kering Permata. Hidup kita tidak akan berdampak apa-apa, kita akan mati. Yohanes pasal 5 mengatakan sedetik pun hidup kita tidak boleh berpisah dari kasih Tuhan. Karena ketika kita berpisah dan tidak bersatu dengan Kristus, maka kita akan mati secara rohani. Oleh karena itu di kesempatan ini kita diingatkan kembali, tidak ada sesuatu pun yang bertahan lama pada diri kita. Karena sebagai ciptaan Tuhan semuanya sementara adanya. Tidak ada yang kekal, termasuk hubungan kasih kita dengan sesama manusia. Tapi yang membuat hubungan itu kekal adanya ketika kita berkesinambungan tetap ada dalam persekutuan kasih bersama Tuhan. Jadi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Walaupun ada penindasan, kesesakan, kekerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena apa? Setiap orang yang percaya harus merespon kenyataan hidup tersebut dengan sebuah keyakinan, yaitu keyakinan iman yang sungguh-sungguh kepada kasih Kristus yang sifatnya sempurna dan kekal, sehingga dapat memungkinkan dirinya untuk bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam tekanan hidup, walaupun itu bentuknya dalam sebuah kematian, walaupun itu dalam penderitaan, dalam kesesakan, sekalipun keadaan yang kita alami, tekanan hidup yang sungguh berat, itu tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus karena iman kita kepadanya. Biarlah secara duniawi kita mengalami perpisahan antara jiwa dan raga kita, namun secara rohani kita tidak akan bisa dipisahkan oleh cinta kasih Kristus. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, di dalam jam doa Permata GBKP, hendaklah semua Permata GBKP memiliki sebuah komitmen. Apapun tidak bisa memisahkan aku dan kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu itu jauh lebih hebat daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Hendaklah Permata GBKP mengimani akan kasih Tuhan yang selalu hidup dalam diri ataupun dalam kehidupan saudara dan saudari. Besar harapan kita di jam doa Permata ini, kita dimampukan berakar, bertumbuh, bersekutu, semakin hidup di dalam persekutuan yang nyata di dalam kehidupan Permata GBKP. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman-Mu yang kami terima pada saat ini, ini adalah sebuah pujian hidup yang sepanjang masa kami agungkan. Dan kami ingat Tuhan, kami tidak bisa pisah dengan kasih-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah saat ini sampai selama-lamanya. Kami selalu berharap di dalam kehidupan kami, terkhusus buat anak-anak Permata GBKP yang kami kasihi, apapun yang mereka hadapi pada situasi sekarang ini, zaman yang begitu jahat dan kejam mengintai kehidupan mereka, hendaklah setiap pribadi mendengarkan suara panggilan-Mu yang selalu melindungi, yang selalu menjaga mereka, agar senantiasa kehidupan Permata GBKP semakin mengenal akan kuasa dan kebaikan-Mu. Izinkan mereka mengenal Engkau dan hidup di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga di jam doa Permata GBKP di minggu ini, setiap anak-anak kami Permata mengaku segala kekurangannya. Mereka datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk meminta pertolongan-Mu. Mereka akan dilayakkan untuk diberikan anugerah keselamatan. Mereka dikuatkan dalam iman. Mereka dimampukan berdiri kokoh dalam iman yang mereka miliki kepada-Mu. Mereka akan bertumbuh Tuhan dalam segala apapun yang terjadi. Biarlah segala persoalan dunia mendidik mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang hebat dan membanggakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga pada saat ini kami mau berdoa, agar senantiasa setiap Permata GBKP yang setia berdoa hari ini dan sampai selamanya, kami doakan keluarga mereka. Kami doakan segala sakit penyakit yang ada di dalam keluarga mereka. Pulihkan kesehatan setiap pribadi yang sakit di dalam keluarganya, yang mencari pekerjaan damai sejahtera, bagaimana Tuhan layakkan mereka menerima apa yang sudah Tuhan rancang bagi kehidupan Permata. Berkatilah seluruh keluarganya dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan berkekurangan atau berkelebihan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.